Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lafif Ahmad Raufid Al-Azmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kampanye praktik baik, yaitu tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Hal ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kita harus tahu dulu tentang konsep ZPD. Apa itu ZPD? ZPD ini merujuk pada jarak antara kemampuan aktual seorang individu untuk melakukan tugas secara mandiri dan potensi maksimum yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman, seperti guru atau teman sebaya. Dengan kata lain, ZPD mencakup keterampilan dan pengetahuan yang belum dapat dicapai secara mandiri oleh peserta didik, tetapi dapat diraih dengan dukungan eksternal, bisa dari guru atau dengan peer-to-peer, dengan teman sebaya. Nah, setelah tadi kita bahas konsep ZPD, selanjutnya saya akan bahas tentang konsep scaffolding. Apa itu scaffolding? Nah, konsep scaffolding ini berkaitan erat dengan ZPD, yang dimana guru memberikan dukungan awal kepada siswa dan secara bertahap mengurangi bantuan saat dirasa siswa sudah mulai mandiri. Nah, hal ini membantu siswa untuk mengambil alih tanggung jawab belajar mereka. Bagaimana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD? Nah, penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka dengan adanya dukungan yang tepat dari guru atau teman sebayanya. Nah, pada saat PPL di SMPN 11 Jember, saya menerapkan strategi scaffolding ini pada materi teks deskripsi, yang dimana saya ajarkan di kelas 7F. Nah, dengan dukungan yang tepat, siswa akan dirasa dapat memahami konsep secara lebih kompleks dan dapat mengembangkan keterampilan baru secara lebih efektif. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, yaitu yang pertama adalah adanya peningkatan hasil belajar terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ZPD, scaffolding pada ZPD dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian dalam belajar. Kemudian yang keempat, dapat memperluas pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang terakhir, scaffolding pada ZPD ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Pada pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, yang pertama ada identifikasi tingkat kesulitan. Nah, di sini guru harus mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan materi dan memberikan bantuan yang tepat. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian, ada aktivitas berjenjang. Nah, tugas-tugas pada pembelajaran yang dirancang secara berjenjang dapat membuat siswa mengatasi tantangan ini secara bertahap. Hal ini mencakup pemecahan masalah dan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dipahami. Kemudian monitoring dan mediasi. Nah, guru perlu memantau aktivitas belajar siswa secara aktif. Hal ini memberikan dukungan saat diperlukan dan memastikan bahwa setiap siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Dengan menerapkan scaffolding, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berkolaborasi satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pemaparan dari kampanye praktik baik tentang penerapan scaffolding pada ZPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.